Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wayutama, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Izin, saya Riani Tanggriani pada hari ini akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan bagaimana media sosial dan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu mempengaruhi polarisasi politik di Indonesia. Pertama, saya akan membahas terkait dengan media sosial. Di mana media sosial ini bisa menjadi medium sebagai sarana begitu untuk adanya aktivitas mobilisasi, polarisasi dan koordinasi aksi melalui jaringan internet. Mana seringkali hari ini media sosial digunakan sebagai alat untuk aktivisme politik, terutama dalam konteks protes sosial dan gerakan-gerakan besar. Ada beberapa contoh yang barangkali sudah sering kali kita bahas di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, yakni terkait dengan aksi Arab Spring, gerakan Occupy Wall Street, dan gerakan Black Lives Matter, di mana kemunculan internet ini pada dasarnya membawa perubahan yang cukup besar mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi yang uh, sebelumnya kita hanya menggunakan media konvensional, namun hari ini kita dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi. Dulu apabila kita melihat gitu ya di awal abad ke-20, penelitian terkait dengan komunikasi massa ini berfokus pada bagaimana kemudian para perusahaan besar dan para pelaku media itu memanfaatkan media untuk mempengaruhi halayak. Namun hari ini kita lebih cenderung untuk melihat bagaimana halayak atau orang-orang memanfaatkan media untuk menyebarluaskan opini, persepsi, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk perkembangan komunikasi massa gitu. Kemudian yang selanjutnya dapat kita ketahui bahwa internet dan media sosial ini memberikan peluang untuk dialog yang sifatnya sejajar karena media massa menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan dan mengungkapkan pandangannya masing-masing, mempelajari posisi orang lain, serta memahami dan mencapai penilaian tentang masalah yang menjadi perhatian publik. Di mana seperti yang kita ketahui posisi kita dalam media massa, mohon maaf, media sosial itu sejajar, equal gitu. Artinya setiap daripada kita bisa memberikan opini kita, bisa memberikan pendapat kita yang sifatnya real time terkait dengan suatu persoalan atau isu-isu yang hari ini sedang hangat dibahas di publik itu sendiri. Jadi secara singkat media sosial dan internet ini memungkinkan siapa saja untuk menjadi produsen konten gitu. Bukan hanya sebagai konsumen informasi, di mana hal ini juga tentunya mengubah cara kita berinteraksi dengan media dan menciptakan peluang baru dalam komunikasi. Meskipun dalam catatan juga pasti ada tantangan-tantangan baru yang kita hadapi terkait dengan keakuratan informasi serta dampak-dampak sosial yang lain. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai polarisasi politik, di mana menurut Testriono menjelaskan bahwa polarisasi politik ini terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, maupun ideologi. Polarisasi tidak hanya dibentuk oleh ideologi, ini menurut James K. Wilson, seorang ilmuwan politik dari Universitas Harvard. Namun polarisasi juga berkaitan dengan komitmen kuat terhadap kandidat yang turut serta mempengaruhi terbentuknya polarisasi itu sendiri. Artinya selain ideologi atau pandangan politik yang mendalam, komitmen seseorang terhadap seorang kandidat politik juga dapat memperburuk pembagian atau polarisasi itu sendiri. Ketika orang-orang atau halayak itu mendukung satu kandidat tertentu, mereka pasti akan cenderung lebih fanatik dan menentang kandidat yang berseberangan dengan kandidat yang didukungnya. Ini merupakan salah satu bentuk yang bisa memperparah polarisasi itu sendiri karena bukan hanya ideologi yang dipertaruhkan, tapi juga terkait dengan identitas pribadi atau kelompok mereka yang saling terikat pada dukungan terhadap kandidat-kandidat yang mereka pilih seperti itu.
Lalu kemudian saya akan membahas mengenai algoritma kecerdasan buatan atau AI. Di mana dalam algoritma kecerdasan buatan atau AI ini kita sering sekali mendengar istilah filter bubble. Yang mana filter bubble ini merujuk pada keadaan di mana algoritma media sosial atau mesin pencari menyaring informasi yang kita lihat berdasarkan data dan perilaku online kita sebelumnya. Jadi barangkali sudah menjadi hal yang sangat lumrah begitu ya. Apa yang kita searching, apa yang kita unduh dan lain sebagainya itu pasti akan mempengaruhi isi beranda daripada media sosial kita karena data kita terekam dan itu dijadikan preferensi gitu untuk memberikan kita konten-konten terkait. Lalu kemudian berdasarkan hal tersebut terjadilah sebuah gelembung di mana kita hanya terpapar pada informasi, opini atau pandangan yang sejalan dengan preferensi atau kebiasaan kita. Di mana meskipun tujuan utamanya adanya algoritma ini untuk mempermudah memberikan konten-konten yang relevan dengan apa yang sering kita cari dan atau apa yang sering kita lihat, tapi filter bubble ini juga menyebabkan kita terisolasi dalam ruang informasi yang di mana kita hanya akan berfokus pada pandangan yang atau sudut pandang yang kita yakini saja. Di mana seorang ahli media juga gitu ya, Zainab Tufekci mengkritik bagaimana kemudian perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Twitter, dan Google yang memang mereka memiliki kontrol besar terkait dengan informasi yang kita terima. Tentunya ini memberikan suatu bentuk kesenjangan kekuasaan antara individu dengan perusahaan teknologi yang mereka mengendalikan informasi dan algoritma data kita. Kenapa algoritma ini menjadi satu bentuk yang cukup membuat kita terisolasi gitu ya? Karena platform-platform daripada media sosial itu sendiri tidak hanya mengumpulkan data terkait dengan kebiasaan online kita, tapi mereka juga mengontrol narasi apa, informasi apa yang beredar di ruang publik. Dalam hal ini adalah apa yang kita akses. Barangkali antara kita dan teman kita yang sering bermain gitu, isi beranda kita, isi FYP kita sangat jauh berbeda karena itu juga bergantung apa yang informasi apa yang sering kita akses dan hal apa yang sering kita cari. Gitu. Yang kedua, kontrol berbasis algoritma di mana kita bisa melihat bahwa di media sosial ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan konten yang relevan atau menarik saja buat kita, tapi seringkali dimaksimalkan untuk merancang keuntungan perusahaan itu sendiri. Karena apabila kita memiliki kecenderungan untuk membagikan konten-konten dan konten tersebut bisa menarik perhatian kita, ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemilik daripada media itu sendiri, sehingga algoritma cenderung memberikan atau menyuguhkan kita konten-konten yang mengundang emosi, terutama konten-konten yang menarik perhatian dan mengandung sensasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, algoritma AI ini lebih cenderung menyebarkan emosi. Kenapa? Karena konten-konten yang berbasis pada emosi dan kontroversi ini adalah hal yang cukup menarik begitu untuk kita perhatikan, sehingga media sosial cenderung mendorong kita untuk terus dan terus-menerus berinteraksi dengan konten-konten tersebut yang sifatnya mengandung unsur emosional dan cukup ekstrim, sehingga hal ini bisa membawa pada dampak yang negatif, yaitu adanya kesalahpahaman dan misinformasi. Ini juga tentunya berpengaruh dengan bagaimana media sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya kita berkomunikasi biasa saja, tapi karena sering terpapar dengan konten-konten yang mengandung emosi dan lain sebagainya, kita juga berdiskusi dengan basis emosional dan kontroversi seperti itu. Jadi sudah tidak terlalu rasional lagi. Kemudian yang keempat, interaksi yang cukup dangkal dan terfragmentasi. Ini menjadi suatu bentuk perubahan dalam dinamika sosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena interaksi di media sosial yang cenderung lebih dangkal ini disebabkan karena setiap bagian daripada kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan secara langsung, secara real time gitu.
Jadi setiap media sosial melalui konten-kontennya mendorong kita untuk terus terhubung dengan orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki pandangan yang serupa dengan kita. Hal ini juga mengurangi kontak langsung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga kita hanya terkurung pada satu gelembung yang menyebabkan kita hanya meyakini apa yang informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu adalah informasi yang paling benar. Sehingga kita cenderung untuk tidak menerima informasi dari orang lain atau tidak cenderung untuk menolak pembahasan-pembahasan atau informasi-informasi yang berbeda dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Kemudian selanjutnya keterkaitan antara media sosial dan bagaimana polarisasi politik Indonesia. Yang pertama terkait dengan media sosial, di mana meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia ini cukup berkontribusi terhadap perubahan landscape politik. Kenapa demikian? Karena media sosial memungkinkan setiap warga negara untuk berbicara, berdiskusi, dan berbagi pandangan politik secara terbuka dengan asas kebebasan, berekspresi, dan lain sebagainya. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan seperti yang saya sampaikan di awal. Lebih mudahnya penyebaran hoax, kemudian adanya misinformasi, disinformasi, dan polarisasi politik yang semakin tajam, itu disebabkan karena informasi lebih sering disebarkan tanpa proses verifikasi yang lebih ketat. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya media sosial tidak seperti media massa yang memang memiliki gatekeeper dan norma-normanya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kualitas dinamika dan demokrasi. Kualitas dan dinamika demokrasi, di mana teknologi khususnya media sosial dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini dapat mempengaruhi kualitas dan dinamika demokrasi di Indonesia. Karena hal ini disebabkan penggunaan AI melalui platform media sosial ini cenderung memperkuat konten-konten yang sesuai dengan preferensi penggunanya. Hal ini tentunya di samping bisa memberikan polarisasi informasi bagi pengguna internet itu sendiri, bisa membuat fragmentasi opini, mengarah pada penurunan kualitas debat publik karena kurangnya perspektif yang beragam dan hanya menguatkan pandangan-pandangan sifatnya ekstrim saja. Yang ketiga, ada echo chamber dan filter bubble. Istilah yang barangkali seringkali kita dengar gitu ya. Dimana kalau kita berbicara echo chamber, ini terkait dengan bagaimana pengguna hanya terpapar pada informasi-informasi yang mengkonfirmasi pandangan mereka saja, tanpa melihat sudut atau enggan melihat sudut pandang berbeda. Sedangkan filter bubble merujuk pada bagaimana algoritma menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan dan preferensi kita yang sesuaikan dengan konten-konten yang disajikan gitu ya. Nah, kedua fenomena ini, echo chamber dan filter bubble, memperburuk polarisasi politik di Indonesia karena bisa memperbesar perbedaan antar kelompok atau memberikan jembatan yang sangat melebar gitu, atau kelompok yang memiliki pandangan bisa menyebabkan berkurangnya diskusi publik, diskusi yang terakhir politik identitas, politik. Hal ini tentunya menciptakan ruang-ruang tersendiri di mana kelompok berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Solidaritas kelompok dalam masyarakat. Yang selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara mana walaupun polarisasi itu didorong oleh perilaku manusiawi kita atau sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dan apa yang kita sukai. Namun di sini media sosial memiliki peran yang sangat penting karena media sosial ikut serta membentuk perilaku tersebut dan melipat gandakannya. Polarisasi dapat terjadi karena yang pertama terjadi pembualannya kita dalam satu kesatuan gitu ya. Tapi karena ada perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya, lalu kemudian kita terbagi menjadi dua kubu ini. Terus kemudian yang kedua meningkat sejak Pilkada DKI 2017. Masih sangat jelas sekali dalam ingatan kita bagaimana Pilkada DKI 2017 ini memunculkan polarisasi besar-besaran di tengah masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara khususnya. Ada yang mengatakan jika pro terhadap paslon A seperti apa, jika pro terhadap paslon orang yang membela umat Islam dan yang nasionalisme dan lain sebagainya. Terus yang ketiga dapat meningkatkan partisipasi politik massa. Tidak kita sangka lagi bahwa polarisasi dan media sosial ini juga bisa sedikit banyak kenapa, karena seperti dijelaskan bahwa dalam ekologi komunikasi politik yang semakin partisan gitu ya, akan memperkuat kecenderungan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi berdasarkan garis ideologi mereka masing-masing.
dan tentunya ketika mereka berada di lingkungan homogen yang lebih kuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, polarisasi politik ini akan menjadi berbahaya jika menggunakan narasi-narasi yang mengandung unsur-unsur pemecah belah. Kenapa? Ada banyak sekali barangkali bukti integrasi dan penempatan bahasa-bahasa, iklan-iklan atau konten-konten yang memuat narasi-narasi negatif, narasi-narasi provokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan karena pembicaraan kita di media sosial itu cenderung saling menyalahkan yang berpotensi pada perpecahan antar bangsa. Daripada adalah adanya dari mereka yang memiliki algoritma di media sosial bekerja seperti memprioritaskan konten yang sudah disukai pengguna sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, algoritma dapat memanipulasi informasi yang sampai ke pengguna dan memperkuat sudut pandang yang sudah ada. Hal ini menyebabkan polarisasi yang lebih dalam bagi kita sebagai pengguna media sosial. Dan yang ketiga, yang keempat, AI atau kecerdasan buatan ini berperan dalam menciptakan filter bubble yang membatasi akses pengguna pada informasi yang lebih beragam, yang juga tentunya hal ini bisa memperburuk polarisasi politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa sebenarnya yang menjadi akibat akhir gitu ya dalam polarisasi politik? Yang pertama, terbentuknya kelompok sosial yang terpolarisasi, di mana polarisasi politik memecah masyarakat menjadi kelompok yang saling bertentangan, di mana masing-masing daripada kelompok tersebut memiliki pandangan yang ekstrim antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya ini juga bisa memperburuk perbedaan yang ada di tengah masyarakat sehingga mengurangi kemampuan untuk berdiskusi dan berdialog atau serta berkompromi antar masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa menjadi jurang pemisah juga dan memperburuk sikap toleransi masyarakat dan atau antar individu dengan pandangan politik yang berbeda. Padahal seperti yang kita ketahui, perbedaan politik adalah hal yang biasa, terutama di tengah masyarakat kita yang cukup multikultur ini ya. Kemudian yang kedua, adanya konflik sosial. Polarisasi politik dapat memperburuk konflik sosial dengan meningkatkan ketegangan antara kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di media sosial atau di dunia maya, yang seperti yang kita ketahui cukup intensif, terutama kemarin pada tahun 2024 saat Indonesia sedang menghadapi tahun pemilu gitu ya. Nah, debat sengit atau penyampaian persoalan-persoalan yang bawa narasi kebencian, penyebaran hoax, ini menjadi suatu yang bisa memicu perselisihan yang lebih dalam antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tentunya memiliki pandangan politik yang saling berlawanan. Dan yang terakhir, mempengaruhi pemilu dan partisipasi politik. Polarisasi yang dipicu melalui media sosial dan algoritma ini memperkuat pandangan dan membuat pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan identitas kelompok daripada kebijakan atau visi misi calon. Gitu ya. Hal ini bisa mempengaruhi tentunya hasil pemilu karena persebaran informasi di media sosial memicu polarisasi yang tajam di tengah pemilih yang menyebabkan keterbatasan ruang untuk berdialog dan berkompromi dalam persoalan politik. Ini seringkali dimanfaatkan oleh para kandidat-kandidat atau calon-calon politik untuk meraup suara masyarakat melalui penggunaan media sosial. Karena penggunaan media sosial ini memudahkan para calon atau wakil rakyat atau kandidat politik gitu ya untuk meraih hati rakyat dengan menyampaikan pesan-pesan yang mengandung emosional dan lain sebagainya tanpa adanya batasan norma-norma seperti di media massa. Ini dapat terjadi ketika perbedaan politik semakin tajam dan diperburuk oleh algoritma yang memperkuat informasi yang sesuai dengan pandangan individu. Hal ini mempengaruhi cara pemilih untuk mereka membuat keputusan yang seringkali menciptakan pengelompokan lebih ekstrim dan mengurangi ruang untuk melakukan dialog yang politik yang lebih sehat. Sehingga mempengaruhi dinamika pemilu, termasuk kecenderungan pemilih untuk memilih kandidat atau partai politik berdasarkan informasi yang terpolarisasi. Terakhir, saya ingin sampaikan yang pada dasarnya kita bisa pahami bersama bagaimana hari ini kekuatan teknologi, baik dalam bentuk media sosial yang beragam maupun dengan kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang
tentunya bisa sangat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia atau fenomena politik yang ada hari ini. Yang keduanya memiliki peran yang cukup besar dalam memperburuk polarisasi politik. Karena kedua hal ini bisa menjadi alasan penguat gitu ya, atau memperkuat pemisahan antar kelompok, memperdalam perbedaan pandangan dan mengurangi adanya ruang dialog yang sifatnya lebih konstruktif. Akibatnya ketegangan sosial cukup meningkat, polarisasi pemilih semakin tajam dan mempengaruhi hasil pemilu serta dinamika politik secara keseluruhan. Oleh karenanya, sebagai insan komunikasi di tengah tsunami informasi saat ini, saya pikir malah kita menjadi pilar-pilar untuk menyebarluaskan kesejukan dan menjadi seorang pengguna media sosial yang lebih bijak, agar kita tidak mudah terpropaganda, agar kita tidak mudah termakan misinformasi atau disinformasi, dan selalu melakukan cek dan recheck sebelum menelan atau mengkonsumsi informasi yang ada di media sosial. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita semua berharap demokrasi di Indonesia bisa meningkat kualitasnya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bijak dalam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.